Percaya atau tidak, semua orang yang belajar di Al-Azhar bisa mendapatkan beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiwa. Bagi kalian yang merasakan bahwasanya beasiswa Kemenak adalah beasiswa terakhir bagi kalian, maka itu adalah kesalahan besar. Mengapa? Karena pada video kali ini Ana akan menjelaskan pada antum semua bahwa masih banyak sekali beasiswa yang bisa kalian dapatkan selama kalian di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan itu pun jika kalian bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jadi tidak perlu kecewa dan patah semangat karena tidak mendapatkan beasiswa Kemenak, karena di video kali ini kalian akan menemukan beasiswa pilihan kalian. Jadi mau tahu apa sih beasiswanya? Oke, ikutin terus video kali ini, jangan sampai di skip karena ini sangat penting bagi kalian yang ingin mendapatkan beasiswa. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Oke, jadi dalam pembahasan beasiswa kali ini, Ana akan membaginya menjadi dua macam beasiswa, yaitu beasiswa dalam negeri dan beasiswa di Mesir. Dan setiap macam beasiswa tersebut ada yang bersifat parsial, yaitu sebagian. Jadi seperti beasiswa uang saku saja atau beasiswa tempat tinggal saja. Dan ada yang bersifat full beasiswa, yaitu dari awal keberangkatan ke Mesir hingga kepulangannya ke Indonesia. Ayo, jadi kita akan memulai dengan pembahasan beasiswa dalam negeri. Oke, jadi untuk beasiswa dalam negeri yang bersifat full beasiswa, seperti yang kalian tahu, ada Kemenak, Gontor, PBNU, LPPD, dan Kedubes Mesir. Dan semuanya sudah Anda jelaskan di video sebelumnya, baik itu mengenai bagaimana cara daftarnya, ujiannya, hingga beasiswanya apa saja. Jadi kalian bisa melihat di video sebelumnya, dan link ada di deskripsi, oke? Selain itu juga ada beasiswa full yang diberikan oleh Ustadz Hadi Hidayat bagi pelajar Timur Tengah dengan syarat-syarat yang berlaku, dan ini kayaknya cukup sulit gitu ya. Dan juga ada beasiswa full dari orang tua ya. Ayo, jadi untuk beasiswa dalam negeri yang bersifat parsial, kita ada Basnas, tunggu, jadi kayak jualan produk gitu ya. Oke, kita ubah katanya. Untuk beasiswa dalam negeri yang bersifat parsial, itu ada Basnas, Lazis Asfa, Lazis Lazismu ya, Lazismu. Untuk Lazis NU itu masuk ke PBNU kayaknya. Nah, seperti itu. Dan untuk cara mendaftarnya ya seperti biasa, nunggu pendaftaran dibuka. Kalau sudah dibuka ya segera daftar, isi formulir, nyiapin berkas-berkas yang diminta seperti tantangan, materai, dan yang lain-lainnya. Biasanya beasiswa-beasiswa yang ada ZZ-nya itu, yaitu Basnas, Lazis, itu harus minta surat keterangan kurang mampu dari kepala desa atau yang lainnya. Nah, di situ yang ribetnya. Kenapa? Soalnya itu kan zakat, dan zakat itu diberikan kepada mustahik zakat yang 8 asnaf. Jadi kajian fikih gitu ya. Kalau tahap pemberkasan diterima, lanjut ke tahap wawancara. Nah, di situ kita akan ditanyai mengenai data diri, tujuan ke Mesir, dan kalau pulang mau jadi apa. Oke, intinya anak kasih tips bagi kalian untuk wawancara, yaitu kalian harus membuat sebuah alasan sehebat mungkin, yang dimana kenapa sih kalian tuh harus banget gitu loh diterima di Lazis atau Basnas. Dengan cara apa? Ya dengan cara menunjukkan prestasi, hafalan, dan cita-cita yang Masya Allah Tabarakallah gitu kan. Oke, tapi ingat jangan pernah mengemis, oke? Biasanya untuk beasiswa Basnas itu yang berpeluang untuk mendapatkan beasiswa tersebut adalah orang-orang yang aktif di organisasi, juga mempunyai segudang prestasi, dan yang paling dark ya, agak gelap dikit sini, yaitu yatim piatu. Ya, mohon maaf ya. Ya, kenapa saya tahu ya? Karena saya sudah 2 kali wawancara Basnas dan qadarullah belum mendapatkan natijah yang dimaksud, tapi kembali lagi semua itu adalah kehendak Allah dan keberuntungan. Kalau untuk beasiswanya, bagi yang mendapatkan beasiswa Basnas, itu dulunya itu per bulannya dapat 700.000. Untuk sekarang, tahun-tahun sekarang naik menjadi 1 juta per bulan, beserta bimbingan tiap bulannya bersama para senior-senior yang Masya Allah Tabarakallah gitu kan ya. Dan beasiswa ini tidak disuruh untuk mengabdi, jadi ya lumayan sih ya. Nah, bagi yang mendapatkan beasiswa Lazis Asfa, itu biasanya itu per bulannya dapat $100. Wah, mantap banget kan ya. $100 itu berarti 1,5 juta kayaknya. Dan ini termasuk beasiswa yang terbesar sih menurut Ana dari beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia. Bahkan Kemenak pun cuma dapat berapa? 1 juta palingnya. Lalu untuk ngabdinya, kalau Lazis Asfa itu yang saya dengar dapat kabar dari teman-teman, itu Lazis Asfa itu ada 2 jalur untuk mengabdinya, ada jalur pondok dan jalur bebas. Jalur pondok itu kita dapat surat rekomendasi dari pondok, yang dimana kita akan ngabdi setelah kelulusan kita di Al-Azhar di pondok tersebut. Kalau misalkan jalur bebas, otomatis ngabdinya akan dipilihkan oleh Lazis Asfa tersebut. Nah, dan selama ngabdi itu kita dapat uang saku juga. Nah, luar biasa sekali kan beasiswa ini.
Oh iya, BTW untuk pendaftaran beasiswa Lazis Asfa dan Basnas itu biasanya di tahap pemberkasan itu kita disuruh membuat sebuah tulisan semacam esai. Ya, temanya seputar alasan kita ke Mesir atau peran kita setelah belajar kepada umat dan yang lain-lainnya. Tergantung kebijakan mereka sih. Dan juga disyaratkan untuk tidak menikah selama mendapatkan beasiswa tersebut. Kalian sanggup? Kalau untuk beasiswa Lazismu ya, yang saya dapat informasinya itu ada dua macam. Ada yang dari pusat, yaitu dari Indonesia, yang dimana beasiswanya itu sekitar 1 juta per bulan. Lalu juga ada beasiswa Lazismu cabang Mesir, yang dimana tiap bulannya mendapatkan 400 geneh saja untuk 1 tahun. Maksudnya setiap bulannya gitu. Nah, itu tentunya kita bisa mentajdid ulang, yaitu mendaftar baru lagi di tahun berikutnya ketika beasiswanya itu sudah habis. Ayuh, jadi untuk beasiswa yang ada di Mesir yang sifatnya full beasiswa itu ada beasiswa BUUS, ya istilahnya itu ala min hatil azhar. Dan beasiswa ini merupakan beasiswanya umat manusia terutama di Indonesia. Mengapa begitu? Ya karena kita lihat sendiri beasiswa dari Kemenak, Dubes, Gontor, PBNU itu semua berasal dari beasiswa ini. Ya, dan ternyata beasiswa BUUS ini juga menerima orang-orang yang ada di Mesir, yaitu dengan jalur nilai. Jadi semua jinsiat atau semua kewarganegaraan yang berbeda itu semua diambil yang paling tertinggi nilainya, yaitu minimal JD dan hingga mumtaz. Dan jumlahnya itu sampai ribuan. Oke, jadi beasiswa BUUS ini terbilang cukup ribet ya, karena ada banyak sekali yang harus diurus dari berkas-berkas yang banyak, dan juga kita disuruh untuk keliling-keliling tempat beasiswa yang ada di Mesir ya, untuk tanda tangan bahwasanya kita tidak terikat dengan beasiswa apapun di Mesir. Dan juga kita dimintai banyak sekali berkas-berkas resmi dari kuliah, juga kita dimintai legalisir akte kelahiran Indonesia ke Mesir dan yang lain-lainnya. Tapi ya semuanya itu sebenarnya sebanding lah dengan apa yang akan kita dapatkan nantinya. Emang apa aja sih yang didapat dari beasiswa BUUS ini? Oke, jadi untuk beasiswa BUUS ini dibagi menjadi dua. Ada yang dakhili, yaitu tinggal di asrama, dan ada yang khariji, yaitu tinggal di luar asrama. Nah, untuk yang milih dakhili itu akan mendapatkan sakan asrama, tempat tinggal, juga uang sebesar 1.500 geneh per bulannya, juga makan 3 kali sehari, dan yang pastinya uang untuk kuliah, uang untuk beli buku kuliah, buku muqarrar, dan uang untuk iqomah beserta uang yang lain-lainnya. Juga bahkan sampai tiket liburan ke Indonesia atau ke negara masing-masing dan tiket alatulnya. Lalu untuk yang memilih BUUS khariji itu sebenarnya sama ya, cuman bedanya dia tinggalnya di luar, terserah mau dimanapun, dan mendapatkan uang lebih besar per bulannya sekitar 2.500 geneh seperti itu. Dan selain itu ada juga beasiswa yang ada di Mesir yang sifatnya full beasiswa dengan syarat masuk ke dalam asrama tempat beasiswa tersebut. Yap, apalagi kalau bukan Jam'iyah Sufaroh Hidayah. Dan disinilah saya berada. Dulu beasiswa ini setara dengan beasiswa BUUS, bahkan lebih bagus lagi karena ada bimbingan belajar, ada talakinya, ada batin konselingnya yaitu BK, dan yang lain-lainnya. Bahkan kalau kamu sakit, uangnya akan ditanggung oleh pihak Sufaro. Jadi beasiswa ini terbuka sekali ya untuk umum bagi siapapun yang mau ya dengan datang ke asrama Sufaro yang ada di Iyadah Zahra Madinatun Nasr di setelahnya Akhir Asyir dengan membawa A, B. Oke, jadi insya Allah akan Anda buatkan video mengenai tata cara pendaftaran di Sufarul Hidayat bersama orang yang ada di belakang idarah tersebut. Insya Allah, koriban, benar. Kalau berkas-berkas yang diterima akan dilanjutkan dengan wawancara. Lalu setelah wawancara biasanya ada tahap ujian Al-Quran dan bahasa Arab. Dari semua itu jika kalian diterima, maka kalian disuruh untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti ya enggak ya mungkin sama-sama kayak beasiswa BUUS gitu kan berkas-berkasnya, tapi lebih mudah gitu. Dan jika kalian sudah melengkapinya, selamat, kalian telah mendapatkan beasiswa full Tara BUUS dengan mendapatkan sakan asrama, terus juga ada makan 3 kali sehari, berteman dengan banyak teman dari berbagai negara, dan juga uang bulanan, mendapatkan bimbingan Al-Quran dan yang lain-lainnya. Tapi masuk Sufaro ini ya mohon ya untuk dibutah-butahin. Nah emang kenapa? Ya kapan-kapan kita akan bahas, oke?
Ayo teman-teman sekalian, jadi untuk beasiswa yang di Mesir yang bersifat parsial atau sebagian itu ada MA Masjid A'la, lalu juga ada MM Mekah Mukarramah, dan juga ada BZP itu Zakat Kuwait dan asrama-asrama Mesir. Oh iya, jadi semua beasiswa tersebut itu semua merupakan beasiswa jalur nilai ya. Jadi kita harus mendapatkan nilai yang bagus untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi memang beasiswa ini ya diperuntukkan untuk kalian yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan beasiswa. Untuk beasiswa Masjid A'la yaitu MA yang bertepatan di Ma'adi dekat Nil, itu kita mendapatkan uang bulanan sekitar 1.500. Lalu untuk Baitu Zakat Kuwait yang bertempatan di Muqattam, itu per bulannya dulu itu mendapatkan 2.000. Untuk sekarang ini naik menjadi 3.000 per bulan. Ya, isunya sih itu karena banyaknya yang melepaskan beasiswa. Ini banyaknya tolib yang melepaskan beasiswa BZ karena sudah diterima di beasiswa BUUS seperti itu. Untuk beasiswa BZ ini uangnya itu cair 4 bulan sekali. Jadi ya 3.000 kali 4 12.000 kan. Jadi sekitar segitu kalian mendapatkan uang dari beasiswa BZ. Untuk Mekah Mukarramah resminya itu seharusnya setiap 2 bulan sekali mendapatkan uang sekitar 500 geneh. Tapi entah mengapa yang Anda dapatkan itu cuman 500 untuk sekali. Jadi 500 udah selesai. Jadi kayak uang sembako, uang THR gitu. Sedangkan kalau dulu itu katanya beasiswa ini berlaku untuk 10 bulan. Jadi tiap 2 bulan sekali selama 10 bulan itu kita mendapatkan uang 500 geneh. Nggak tahu di tahun depan atau tahun ini itu bagaimana, saya kurang tahu juga seperti itu. Kalau untuk cara mendaftarnya ya seperti biasa ya, kita nunggu pengumuman dibukanya beasiswa tersebut, lalu kita ngisi formulir seperti biasa. Ya paling kita disuruh untuk memfotokan paspor, iqomah, dan tadarus dirosi, yaitu nilai kita, apakah kita jajidan atau mumtaz, dan berkas-berkas yang lainnya. Tapi insya Allah nggak seribet BUUS atau Sufaro yang dimana harus sampai tahlidam gitu kan. Tapi yang ribetnya itu ya beda keribetannya gitu ya, beda keribetannya yaitu kalau beasiswa ini itu disuruh untuk membuat ATM sendiri, bank ATM sendiri untuk yang BZ, dan ini lumayan cukup sulit, cukup ribet. Soalnya kadang orang Mesir itu menyusahkan untuk kita yang wafidin, yang orang asing gitu kan. Apalagi kalau kita itu ketinggalan satu berkas saja disuruh balik lagi, dan terkadang tempat kita membuatnya itu dengan rumah kita itu lumayan jauh ya, seperti itu. Jadi memang ada pengorbanan lah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ayuh, jadi untuk beasiswa yang bersifat parsial lainnya yang ada di Mesir, yaitu ada beasiswa asrama Mesir. Jadi beasiswa tempat tinggal gitu ya. Di beasiswa ini terkadang juga menyediakan makan dan uang jajan, dan ada juga yang hanya menyediakan tempat tinggal. Untuk contoh beasiswa ini ada WAMI yang di Hai Ashir, lalu juga ada Syekh Ali Jum'ah, Muassasah Syekh Ali Jum'ah, ada 4 tempat, ada 3 tempat gitu, dan bagus-bagus. Juga ada Baptin yang ada di Hai Sabi, dan tempatnya cukup pedalaman gitu, agak jauh dari jalan raya gitu ya. Juga ada Dar Anwar Mustafa yang bertempatan di Muqattam, dan sebenarnya masih ada banyak sekali ya asrama-asrama Mesir yang banyak sekali para mahasiswa atau wafidin itu tidak mengetahuinya. Untuk detailnya menyusul insya Allah kapan-kapan. Pada faktanya, kalau kita membahas beasiswa, ini sebenarnya nggak ada habisnya. Pasti selalu ada aja beasiswa yang kita dapatkan kalau kita memang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Salah satunya ada beasiswa proposal, yang dimana kita itu membuat sebuah proposal yang berisikan planning-planning kita atau kegiatan-kegiatan kita selama di Mesir dan tujuan kita ke Mesir dan yang lain-lainnya. Itu lalu kita ajukan ke lembaga-lembaga zakat atau lembaga-lembaga bantuan sosial atau lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Juga bisa diajukan ke masjid-masjid yang sudah mempunyai pendapatan yang tinggi atau mempunyai ya apa ya kayak semacam Islamic Center gitu. Dan juga kita bisa mengajukan yang lebih wow lagi, itu kita mengajukan ke pemerintahan daerah seperti kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Alhamdulillah banyak teman-teman saya yang mengajukan ke sana ke sini tuh dapat. Ada yang dapat cuman sekali, yaitu kayak uang seikhlasnya, ada yang juga nyata dapat uang bulanannya. Terutama orang-orang yang provinsi Jawa Timur, biasanya Jawa Timur, terus Jawa Barat, sama ya daerah-daerah yang memang biasanya sering memberikan beasiswa itu bisa dicoba. Jadi memang banyak sekali beasiswa. Ada juga beasiswa dari orang-orang baik, yaitu muslimin. Nah, tapi ini khusus orang-orang yang YTTA, yang tahu-tahu aja. Kalau tahu dapat, kalau enggak ya nggak dapat. Jadi seperti itu.
Ayuh, dan itulah beasiswa-beasiswa yang ada selain beasiswa Kemenak yang bisa kalian dapatkan selama kalian belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Bagaimana? Sudah menandai beasiswa yang kalian inginkan? Kira-kira ada beasiswa yang terlewat gak ya? Atau kalian punya informasi mengenai beasiswa lain nih yang nggak disebutkan di video ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila